Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur pada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat diberikan kesempatan untuk bersilaturahim. Salawat salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya banggakan, saya hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri Singkawang, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak-bapak Dewan Guru, dan para siswa-siswi yang berbahagia. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Madrasah Aliyah Negeri Kota Singkawang yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang moderasi beragama dan wawasan kebangsaan. Bapak Kepala Sekolah, para Dewan Guru, dan siswa-siswi yang berbahagia, moderasi beragama dan wawasan kebangsaan saat ini menjadi perbincangan hangat. Setelah moderasi beragama dicanangkan oleh Presiden Jokowi melalui Menteri Agama Republik Indonesia, dan ini telah disampaikan di berbagai kalangan, terutama di internal Kementerian Agama, termasuklah pada level Madrasah Aliyah, termasuk Madrasah Aliyah Negeri Kota Singkawang ini. Saudara-saudara, moderasi beragama sebenarnya bukan hal yang baru. Wawasan kebangsaan juga bukan merupakan hal yang baru. Moderasi beragama, konsep moderasi beragama, kalau kita tinjau, kita kaji, Undang-Undang tahun 1945 pasal 29 menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Artinya, keberadaan umat beragama di Indonesia menjadi satu hal yang penting karena dilindungi oleh undang-undang. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada awalnya umat beragama di Indonesia yang diakui oleh negara itu ada 5. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah Katolik, yang ketiga adalah Kristen, yang keempat adalah Hindu, dan kelima adalah Buddha. Setelah Kepres nomor 6 tahun 2000, maka tambahlah satu agama menjadi 6, yakni agama Konghucu. Jadi di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh negara, dan ke-6 agama ini memiliki penganut masing-masing, dan menurut tuntutan Undang-Undang pasal 29 ini, maka agama tersebut harus melaksanakan ibadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing itu. Saudara-saudara, para siswa-siswi yang berbahagia, keberadaan agama, saya spesifikasi dulu pada keberadaan agama yang lebih spesifik. Kebetulan saya Muslim, katakanlah di dalam Islam saja.
Di dalam Islam saja, keberadaan beragama sudah sangat variatif. Sangat variatif. Sehingga ada yang mengkelompokkan, ada dia beragama Islam tetapi ekstrim. Dia beragama Islam tetapi moderat. Dia beragama Islam tetapi liberal. Kata-kata ekstrim, kata-kata moderat, kata-kata liberal itu sudah tidak asing. Sehingga kalau ini ada sebuah konsumsi internal kita di kalangan umat Islam, sehingga dari dulu sampai dengan saat ini sebenarnya masih ada friksi internal. Apa friksi internal itu? Adalah friksi internal adanya konflik internal. Katakanlah di kalangan Islam itu ada berbagai organisasi. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, ada Matlaul Anwar, dan lain sebagainya. Dan mereka memiliki ciri masing-masing. Baru sekarang ini kita merasa bahwa konflik itu tidak terlalu meruncing. Dulu misalnya masalah kunut saja, kunut sholat subuh saja, itu menjadi sebuah masalah di kalangan umat internal kita, umat Islam. Ada masjid A menggunakan kunut, masjid B tidak menggunakan kunut. Antar jamaah masjid A dan B itu kurang akur. Tapi sekarang sudah mulai bagus. Artinya sudah mulai ada moderasi paham yang ekstrim, ya, penganut keyakinan bahwa kunut itu menjadi salah satu yang menjadikan sholatnya sah, atau kunut itu yang menjadikan salah satu sholatnya tidak sah. Itu sudah mulai agak merenggang. Itu internal. Belum lagi, apalagi kalau seandainya kita mendengar antara kita umat Islam ada yang saling mengkafirkan. Dulu waktu ada konsep jamaah, kelompok yang tidak dibaiat itu belum muslim, belum Islam. Artinya tanda kutip kafir. Berarti kalau tanda kutip kafir, dia tidak masuk surga. Padahal hal itu sebenarnya kalau kita melihat bukan saja terjadi saat ini. Itu terjadi nun jauh sebelum. Kalau kita kaji sejarah, munculnya kelompok-kelompok dalam Islam, katakanlah ada Khawarij, ada Murji'ah, ada kelompok Ali bin Abi Thalib, ada kelompok Muawiyah. Itu semua adalah penyebabnya adalah faktor politik yang kemudian masuk ke ranah agama. Perang antara Ali dan Muawiyah di Siffin, yang kita kenal dengan perang Siffin, yang akhirnya memunculkan 4 kelompok. Ada kelompok pro Ali, ada kelompok pro Muawiyah, ada kelompok Khawarij yang keluar dari barisan Ali dan barisan Muawiyah, dan kemudian membuat sebuah sikap mengkafirkan Ali dan pengikutnya, mengkafirkan Muawiyah dan pengikutnya. Ada lagi satu kelompok yang kita kenal dengan kelompok Murji'ah, yang juga keluar dari kelompok Ali, keluar dari kelompok Muawiyah, tetapi tidak mengkafirkan. Urusan dosa, kata kelompok ini adalah urusan Allah, tetapi kami keluar dari kelompok Ali dan kami keluar dari kelompok Muawiyah. Ini friksi internal. Belum lagi friksi internal yang disebabkan oleh perbedaan penggunaan akal dan wahyu. Pada masa awal-awal Islam tidak ada permasalahan. Begitu ada masalah, sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana ini?" Kata Rasulullah, "Begini." Zaman Abu Bakar tidak banyak timbul masalah. Zaman Umar, Utsman sampai dengan Ali pun sebenarnya dia banyak timbul masalah. Tetapi begitu Islam sudah berkembang sampai ke Eropa, ya kita kenal dengan masa dinasti Abbasiyah, kemudian masa dinasti Umayyah,
Islam sudah bersenggolan dengan para pemikir-pemikir, para filosof, ya, para pemikir-pemikir, para filosof, sehingga mau tidak mau konsep Islam juga terpengaruh. Muncullah pada saat itu mulai orang membicarakan tentang kedudukan akal, tentang kedudukan wahyu. Sehingga berkembanglah teologi Islam. Kita kenal misalkan yang sekarang masih kita baca dalam berbagai buku. Ada aliran Mu'tazilah, ada aliran Salafiyah, ada aliran Asy'ariyah, ada aliran Maturidiyah. Itu sebenarnya adalah pengaruh, ya kalau dalam bahasa sekarang mungkin pengaruh global. Globalnya pada saat itu. Karena Islam sudah berkenalan dengan pemikiran Aristoteles, pemikiran Socrates, pemikiran Plato, pemikiran Konfusius, dan pemikiran-pemikiran lain-lainnya, filsafat lainnya. Sehingga ada sebuah perdebatan internal yang akhirnya memunculkan ada kelompok-kelompok tertentu di dalam Islam yang itu alamiah dan tidak akan bisa berhenti karena itu alamiah. Oleh sebab itu harus ada yang menjembatani. Apa yang menjembatani? Pemikiran ini harus dijembatani. Saya melihat bahwa moderasi beragama ini adalah sebuah upaya pemerintah untuk menjembatani antara kelompok-kelompok yang ekstrim dan kelompok-kelompok yang liberal. Kemudian membuat sebuah konsep yang bisa diterima oleh yang ekstrim, yang liberal, muncullah ini konsep moderat. Nah, bagaimana memunculkan konsep moderat ini? Ini yang sedang disusun. Apakah melalui materi pembelajaran baik di madrasah sanawiyah, madrasah ibtidaiyah, mulai dari ibtidaiyah, sanawiyah, sampai dengan aliyah, sampai dengan perguruan tinggi, atau bahkan masuk ke pondok-pondok pesantren, ya, ke pondok-pondok pesantren, sehingga yang muncul nanti adalah Islam yang moderat. Kalau kita ambil dari konsep awal, Islam itu Allah turunkan melalui Nabi Muhammad SAW adalah rahmatan lil alamin. Dia akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kalau menjadi rahmat bagi seluruh alam, berarti Islam yang ditampilkan oleh Islam itu adalah kedamaian. Tentunya dengan tidak mengurangi prinsip-prinsip yang dimiliki oleh Islam secara fundamental. Misalkan, secara fundamental Islam sudah memiliki garis yang tegas, garis yang jelas. Misalkan, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtu wal antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ini kan garis-garis yang jelas yang sudah Allah buat di dalam Al-Qur'an di surah Al-Kafirun. Tetapi untuk penampilan Islam, maka kita juga melihat beberapa ayat di dalam Al-Quran yang mengarahkan kepada moderasi. Misal, ud'u ila sabili bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ud'u ila sabili bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ini moderasi. Jadi, pada saat kita menyampaikan Islam, ada sisi-sisi hikmah yang harus kita tampilkan. Wal mau'izahnya yang kita tampilkan. Memang man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisan fa illam yastati fa biqalbihi. Tetapi sisi hikmah dan mau'izatil hasanah ini juga menjadi sebuah pertimbangan. Atau di surah lain Allah mengatakan, wa iza azamta fatawakkal fabima rahmatin min Allah lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau kita keras dalam penampilan,
mereka akan lari. Itu kata Allah, fabima rahmatin minallah. Kenapa? Islam adalah rahmatan lil alamin. Di Indonesia, konsep ini harus berjalan. Mengapa harus berjalan? Karena dari awal saya sampaikan, Indonesia memiliki 6 agama yang diakui oleh negara, dilindungi oleh negara, difasilitasi oleh negara. Dan 6 agama ini memiliki penganutnya masing-masing. Makanya dikatakan bahwa Indonesia adalah negara yang multikultural. Negara yang memiliki budaya yang multi, yang banyak, yang disebabkan salah satunya adalah budaya disebabkan oleh nilai-nilai agama yang dianut oleh masing-masing penganutnya. Misal Islam, dari ajaran agama Islam muncul budaya berpakaian, budaya makan minum, atau budaya bertetangga muncul. Dari agama Hindu juga muncul, dari agama Buddha juga muncul, dari agama Katolik juga muncul, dari agama Kristen juga muncul, dari agama Konghucu juga muncul. Dan masing-masing agama mengatakan bahwa budaya yang dimunculkan dari hasil nilai-nilai agama itu adalah benar menurut agama masing-masing. Contoh, di kita, si kota Singkawang, yang juga tidak kalah banyaknya etnis Tionghoa, yang setiap tahun merayakan Imlek. Imlek dirayakan menggunakan salah satunya adalah petasan, kembang api yang berbunyi nyaring. Dalam ajaran saudara kita yang menganut agama Konghucu atau Buddha, yang mereka ada etnis Tionghoa, berpaham bahwa bunyi petasan itu bertujuan mengusir roh-roh jahat yang ada di sekitar mereka. Sehingga budaya membunyikan petasan yang berbunyi nyaring itu menjadi sebuah keyakinan bahwa kalau tidak membunyikan petasan, maka mereka akan tidak terbebas dari roh jahat dari sekitar rumah mereka. Kalau kita tidak tahu itu, maka kita akan menyalahkan mereka, karena kita anggap membuat bising, membuat keributan. Tetapi budaya mereka, maaf, Islam, azan itu harus didengar. Kenapa? Dalam keyakinan kita, orang yang akan sholat apabila azan, maka setan akan lari terbirit-birit sambil kentut. Begitu juga dengan qomat. Begitu qomat, maka setan akan lari terbirit-birit sambil kentut, menjauhi suara azan dan qomat. Berarti qomat itu dipahami harus terdengar nyaring, azan itu harus terdengar nyaring. Di samping mengusir setan, juga memanggil umat Islam untuk mendatangi masjid atau kode bahwa sekarang sudah masuk waktunya sholat. Dan itu akhirnya menjadi sebuah budaya. Dulu budaya azan mungkin hanya pakai corong, naik di atas menara tinggi pakai corong. Tetapi sekarang budayanya adalah kita menggunakan sound yang kedengarannya mungkin 2 kilo 3 km, itu masih kedengaran suara sound. Nah, itu adalah semacam hal yang tidak bisa dihindari, menjadi sebuah budaya. Nah, di mana moderasinya? Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Amin Ma'ruf, wakil presiden kita. Wakil presiden kita mengatakan bahwa moderasi beragama itu pada dasarnya ingin menciptakan 2 hal. Apa? Toleransi dan kerukunan. Toleransi dan kerukunan. Ya. Apa dia toleransi? Toleransi kalau kita buat tasawuf itu ada toleransi internal,
toleransi internal itu adalah kita, di kalangan kita, Islam dengan sesama Islam yang terkelompok-kelompok. Saya tidak mau memperpanjang cerita kelompok-kelompok di dalam Islam. Walaupun sebenarnya kita sudah membaca, Nabi memberikan isyarat kepada kita bahwa sataftariqu ummati ala salasata wa sab'ina firqah. Nanti umatku akan menjadi 73 golongan. Saya ketahui di situ ada dua versi. Versi yang pertama mengatakan 73 golongan itu kulluhum finnar. Semuanya masuk neraka ila firqati wahidah. Kecuali hanya satu firqah saja. Siapa satu firqah itu? Ma ana alayya wa ashabi. Siapa yang mengikuti jejakku dan jejak para sahabatku. Jadi itulah yang dikatakan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun nanti sebenarnya yang mengatakan kami Ahlussunnah wal Jamaah semua kelompok. Kalau di Indonesia Muhammadiyah kami kan juga mengatakan kami adalah Ahlussunnah wal Jamaah. NU mengatakan kami juga adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Persis juga mengatakan kami adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Matlaul Anwar kami juga mereka mengatakan kami adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi ada versi lain. Sataftariqu ummati ala salasa wa sab'ina firqah kulluhum fil jannah. Nanti umatku akan masuk 73 golongan, semuanya surga. Ila firqati wahidah, kecuali satu firqah saja. Siapa yang tidak masuk surga? Az-zanadiqah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, az-zanadiqah. Apa? Zindiq. Apa zindiq itu? Orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang tidak percaya kepada Allah. Saya tidak memvonis mana yang benar sebenarnya, hadis versi pertama atau versi kedua. Tetapi adanya moderasi memunculkan suatu toleransi antar kita kelompok internal, sehingga apabila di satu masjid di sana ada kelompok yang beraliran Muhammadiyah, ada yang beraliran NU, ada yang beraliran Persis, ada yang beraliran Matlaul Anwar. Begitu mereka berada di satu masjid yang sama, mereka akan ada tasamuh, akan ada toleransi, saling menghormati, tidak saling menyalahkan, tidak saling mengkafirkan. Nah, ini yang dimaksud oleh Wakil Presiden Nabi Ma'ruf, ada toleransi internal. Dan ada toleransi eksternal. Apa? Kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama ini, kita juga menghormati keberadaan agama lain. Pada saat Natal, pada saat ada perayaan hari Nyepi, hari Waisak, pada saat Imlek, ya, pada saat Imlek, kita merasa bahwa semua perayaan agama itu adalah milik bangsa Indonesia yang harus kita hormati, karena mereka memiliki keyakinan bahwa itu adalah baik. Walaupun kata kita tidak, tetapi kita menghormati keyakinan orang yang mengatakan itu baik. Makanya, menurut Pak Sekjen kita yang baru ini, Pak Prof, kalau kita berbicara moderasi beragama, paling tidak ada 5 indikator yang masuk di dalamnya. Ada 5 indikator yang bisa memperkenalkan bahwa itu adalah dia bersikap moderat atau moderasi beragama. Apa indikator pertama? Indikator pertama adalah kita harus terbuka. Terbuka itu artinya adalah mau tidak mau kita harus mengakui apa yang menjadi keyakinan orang lain. Ya. Dan kita juga harus mengatakan apa yang benar menurut kita, apa yang salah menurut kita. Tetapi dengan satu kalimat yang indah. Kalau dalam bahasa saya tadi itu dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah, terbuka. Yang kedua, indikatornya adalah istiqamah. Artinya, kalau dia sudah mengatakan bahwa itu baik, dia istiqamah dengan kebaikan itu.
Kalau ini terkait dengan masalah misalkan moderasi beragama, istiqamah saya NU, atau saya Muhammadiyah, atau saya Persis, tetapi saya tidak menyalahkan Anda yang berbeda dengan saya. Ya. Saya membenarkan apa kata saya juga memaksakan prinsip saya kepada Anda. Tetapi saya juga tidak menyalahkan apa yang Anda yakini benar. Yang ketiga, indikatornya muhasabah. Kata Pak Sekjen, apa muhasabah? Kita selalu menintrospeksi diri. Mana letak kelemahan kita? Mana letak kekurangan kita? Mana letak kekuatan kita? Harus kita introspeksi diri. Untuk apa? Agar kita senantiasa menampilkan yang terbaik. Penampilan ucapan kita terbaik, penampilan perbuatan kita terbaik, penampilan mindset kita juga terbaik. Muhasabah. Yang keempat, indikatornya adalah tawaddu. Tawaddu itu menurut Pak Sekjen adalah kita merasa rendah hati, bukan rendah diri. Rendah hati. Gampang memaafkan, ya, berpikir ini baik saja, ya, gampang memaafkan, mengambil hikmah dari apa yang terjadi, tidak lantas menyalahkan orang lain, tidak, tawadhu saja, rendah hati menerima, ya Allah, ini keputusanmu, ya, ini adalah ketentuanmu, aku ingin berusaha memperbaikinya lebih baik. Tetapi mentoknya begini juga, sudah terima, tawadhu saja. Itu yang keempat. Dan yang kelima adalah indikatornya kata Pak Sekjen adalah berpikir maslahat. Berpikir maslahat itu adalah positive thinking. Berpikir maslahat, positive thinking, berpikir positif saja. Hal-hal yang kecil yang tidak perlu dipermasalahkan jangan dipermasalahkan. Hal yang kecil kita lebih perkecil sehingga tidak muncul ke permukaan. Jangan membuat hal kecil menjadi besar sehingga menjadi masalah. Banyak hal-hal kecil yang dipermasalahkan akhirnya menjadi masalah besar. Itu karena tidak berpikir maslahat. Kalaulah seandainya Islam tidak berpikir maslahat, tidak akan mengatakan fabima rahmati minallah lintalahu walau kunta fazzan qalidal qalbi lan faddu min hawlik. Pada saat-saat tertentu Rasulullah bisa keras. Asyidda wal kuffar ruhama bainahum. Asyidda bisa berlaku keras. Apabila memang tidak ada lagi jalan untuk lemah lembut, tidak ada lagi jalan untuk mau'izatul hasanah, maka asyidda itu jalan kekerasan. Perang itu alternatif terakhir. Rasulullah perang 27 kali dalam sejarah, itu alternatif terakhir yang dilakukan Rasulullah. Karena alternatif 1, 2, dan 3 tidak mendapatkan hasil, alternatif terakhir perang. Nah, dengan moderasi internal maupun eksternal, maka akan terjalinlah suatu kesatuan dan persatuan. Kesatuan internal jalan, persatuan internal jalan, persatuan dan kesatuan eksternal jalan. Sehingga waktu kita mengkop kita adalah bangsa Indonesia, kita mengatakan bahwa berbeda suku, berbeda agama tidak masalah. Yang jelas, yang penting kami adalah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang siap memperjuangkan, menegakkan, memakmurkan negara Republik Indonesia. Ya. Kata Profesor Muladi, orang yang memiliki wawasan kebangsaan itu adalah mereka yang memiliki sudut pandang diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan. Orang yang memiliki kewawasan kebangsaan itu menurut Muladi, Profesor Muladi, adalah mereka yang mengedepankan persatuan dan kesatuan. Ya.
Dimanapun dia berada, di lingkungan manapun dia berada, dia berbeda etnis tidak masalah, dia berbeda agama dia tidak masalah, karena dia yang dikedepankannya adalah persatuan dan kesatuan. Saudara-saudara, siswa-siswi yang berbahagia, ada satu konsep yang saya tawarkan untuk moderasi agama dan wawasan kebangsaan ini. Agar timbul keseimbangan antara kebebasan beragama dan komitmen kebangsaan untuk meningkatkan cinta tanah air, ada satu konsep yang saya tawarkan. Ditawarkan melalui jalur pendidikan. Kebetulan ini menjadi disertasi saya yang saya tulis bahwa mau tidak mau bangsa Indonesia harus memiliki generasi umat beragama yang memahami agama lain, terutama yang terkait dengan budaya. Pada saat kita memahami Islam, memahami agama Kristen, terutama ajaran-ajaran Kristen yang terkait dengan budaya, maka umat Islam akan semakin menghormati orang-orang Kristen. Begitu juga dengan sewaktu umat Islam mengetahui ajaran agama Katolik, umat Islam juga mengetahui ajaran agama Hindu, umat Islam mengetahui ajaran agama Buddha, umat Islam mengetahui ajaran agama Konghucu. Ajaran-ajaran agama yang terkait dengan budaya, yang setiap hari ditampilkan, yang dapat kita lihat, yang dapat kita saksikan, yang dapat kita rasakan. Semakin banyak kita tahu tentang ajaran agama masing-masing, agama yang ada di Indonesia, yang terkait dengan budaya, maka moderasi beragama akan muncul. Kalau saya tidak berani menjamin untuk agama lain, tetapi khusus untuk Islam, saya merasakan bagaimana saya waktu belajar agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, waktu saya masih di Serata 1. Karena kebetulan saya jurusan perbandingan agama, dan di perbandingan agama itu saya harus belajar seluruh agama yang ada, termasuk agama di dunia. Sehingga saya memahami apa yang mereka amalkan, apa yang mereka lakukan. Sehingga pada saat saya melihat ada orang-orang Hindu membawa bunga atau membawa sesajen disimpan pada tempat tertentu untuk menyembah Tuhan mereka yang mereka anggap sebagai apakah itu dewa apa segala macam, saya sudah merasa tidak risih. Kenapa? Saya tahu karena itulah keyakinan mereka, ajar mereka. Sehingga mereka orang Bali saya mudah kenal. Kemana-mana orang Bali yang taat beragama, mereka tetap akan bawa bunga diselipkan di telinganya atau bawa bunga disimpan di sakunya. Kenapa? Itu adalah ajaran dari agama Hindu yang menjadi sebuah budaya bagi mereka. Jadi bagaimana untuk itu? Saya tawarkan satu konsep. Pendidikan agama berbasis multikultural. Pendidikan agama berbasis multikultural. Tidak salah kalau seandainya madrasah aliyah negeri suatu saat mengundang Pak Pendeta untuk mengajarkan agama Kristen kepada siswa. Kalau sumbernya dari pendeta, kebenarannya akan lebih akurat. Sehingga informasi yang disampaikan dari pendeta itu akan lebih akurat, dicerna oleh siswa, bukan untuk berpindah agama, tetapi mengetahui agama lain terkait nanti budaya-budaya yang dihasilkan dari nilai-nilai agama. Satu saat lagi hadirkan pastor, satu saat lagi hadirkan biksu, satu saat lagi hadirkan pemuka-pemuka agama lain yang memberikan informasi agama yang valid kepada siswa. Sehingga siswa memahami agama lain. Dengan memahami agama lain, timbul sebuah keyakinan yang besar pada agama yang dianutnya. Dan lebih hebat lagi, muncul suatu moderasi beragama. Karena menghormati orang lain, menghormati agama lain, menghormati etnis lain, muncul rasa persatuan dan kesatuan. Itulah maka simpulnya, moderasi beragama
itu akan membangun, meningkatkan wawasan kebangsaan kepada setiap manusia Indonesia. Kalau sudah begitu, tidak ada lagi konflik sara. Tidak akan lagi Indonesia diwarnai dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi beberapa masa yang lalu. Perang antar agama, perang antar etnis, dan lain sebagainya yang mengarah kepada sara. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semua. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak Madrasah Aliyah Negeri Singkawang yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan materi ini. Tetapi saya juga sadar bahwa apa yang saya sampaikan mungkin masih banyak kekurangannya, banyak kelemahannya. Sebagai closing dari saya, Islam ada sebuah agama rahmatan lil alamin, dan Islam itu sudah sangat menghargai multikultural. Dan Islam itu mengharapkan multikultural itu menjadi sebuah pluralisme, paham yang menghormati perbedaan. Kalau kita mengacu kepada Al-Quran, ada satu ayat yang boleh kita pegang. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita semua, dan saya mohon maaf atas kekurangan dari materi saya, dan saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.